Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar dari kita pasti mengira bahwa Fir'aun itu merupakan raja yang jahat, otoriter, suka menindas dan juga kejam. Namun sebenarnya Fir'aun yang memiliki hal-hal tadi mungkin hanya sedikit dari ratusan Fir'aun yang memimpin di Mesir. Loh, kok ratusan? Bukankah Fir'aun itu hanya ada satu? Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Fir'aun itu berjumlah ratusan, dan Mesir sendiri memiliki sekitar 33 periode pada pemerintahan di bawah kekuasaan Fir'aun. Fir'aun yang pertama bernama Tayon. Ia berkuasa pada masa dinasti awal Mesir Hilir. Dahulu, Mesir terbagi menjadi dua, yaitu Mesir Hilir dan juga Mesir Hulu. Fir'aun yang pertama dari dinasti awal Mesir Hulu bernama Serket I. Lalu Raja Menes dari Thebes menyatukan Mesir Hulu dengan Mesir Hilir. Masa inilah yang disebut dinasti pertama, sejak bergabungnya masyarakat dari kedua Mesir kuno tersebut menjadi satu. Selama berabad-abad, Fir'aun silih berganti dari Ptolemeus menjadi Fir'aun terakhir di masa dinasti Ptolemeus. Ia merupakan anak dari Cleopatra ke-7 dengan Julius Caesar. Meskipun Julius Caesar tidak mengakuinya, dan ia disebut juga dengan Kaisar Kecil. Arti Fir'aun. Fir'aun merupakan julukan bagi raja atau pimpinan pada masa Mesir kuno. Bisa dibilang, Fir'aun adalah raja dari bahasa Mesir. Sesuai pada judul video kali ini, kita akan membahas para kandidat Fir'aun yang mungkin hidup pada zaman Nabi Musa, yang dikenal dengan kisahnya tenggelam di Laut Merah bersama dengan pasukannya ketika akan mengejar Nabi Musa bersama pengikutnya. Lalu siapakah para kandidat Fir'aun yang mungkin hidup di zaman Nabi Musa dan tenggelam di Laut Merah tersebut? Ramses kedua. Ia disebut sebagai Ozymandias atau Ramses yang Agung. Ia merupakan Fir'aun ketiga yang berasal dari dinasti ke-19. Ramses kedua merupakan anak dari Seti I dan juga Ratu Tuya. Ramses kedua dikenal dengan sebutan Fir'aun terbesar dan terkuat pada sejarah Mesir kuno. Selama ia memimpin, ia telah melakukan ekspedisi ke Israel, Suriah, dan juga Lebanon. Ia juga memimpin ekspedisi ke Nubia. Ketika ia melakukan invasi ke daerah Suriah, ia melawan pangeran dari Kanatine dan berhasil menahannya. Selama 66 tahun ia memerintah Mesir, ia banyak melakukan pembangunan monumen dan bangunan-bangunan besar yang bahkan hingga kini masih bisa dilihat peninggalannya. Ia melatih banyak pasukan penyerang untuk dijadikan prajurit kerajaan. Dalam bidang pertahanan, ia memang melakukan penekanan sehingga menciptakan pasukan yang hebat. Ramses kedua juga memperbanyak budak untuk mengembangkan pertanian di masa itu. Meneptah. Setelah Ramses kedua selesai memerintah Mesir, kekuasaannya digantikan oleh anaknya Meneptah. Selama Mesir di bawah kekuasaan Ramses kedua, Meneptah menjadi panglima pasukan. Ada beberapa yang menyebutkan bahwa ia sebaya dengan Nabi Musa dan menjadi saudara tiri dari Nabi Musa. Ia merupakan pimpinan keempat dari dinasti ke-19. Ia memimpin Mesir selama 10 tahun. Tak banyak yang dapat dikupas dari catatan sejarah seorang Meneptah. Namun menurut Meneptah, atau yang dikenal dengan Prasasti Meneptah,
ia pernah melakukan kampanye terhadap Libra. Mungkin saja ini dilakukan lantaran Libra sebelumnya telah jatuh kepada kekuasaan Ramses kedua, ayahnya. Prasasti kuno ini ditemukan Flinder peti pada tahun 1896 di Thebes. Penemuan mumi Fir'aun. Selama ini sebagian besar pendapat bahwa Ramses kedua lah yang tenggelam pada masa itu, karena menurut catatan sejarah ia merupakan Fir'aun yang kuat dan memiliki pasukan yang besar. Bukan tidak mungkin terdapat spekulasi bahwa Fir'aun Ramses kedua adalah Fir'aun yang kejam dan menentang Nabi Musa serta pengikutnya. Meskipun memang ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa Ramses kedua membuat suatu tradisi, jika seorang raja memerintah lebih dari 30 tahun, maka ia harus disebut Tuhan atau Dewa. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa ternyata Ramses kedua merupakan raja yang baik dan ia merupakan ayah tiri dari Nabi Musa. Lalu, sampai akhirnya Maurice Bucaille melakukan penelitian terhadap mumi Meneptah yang pernah ditemukan oleh Laurent di Thebes pada tahun 1898. Maure dan timnya berhasil menemukan penyebab kematian Fir'aun Meneptah. Ia mengambil sampel organ mumi tersebut dengan bantuan Profesor Mick Durigon. Ia memeriksa detail dengan menggunakan mikroskop di laboratorium satelit di Paris, Prancis. Ia menuturkan bahwa jasad tersebut masih dalam kondisi terpelihara sempurna dan terdapat sisa-sisa mineral garam yang berasal dari air laut. Ketika jasad Meneptah terdampar, kemudian langsung diawetkan menggunakan balsam sebagai tradisi Mesir kuno saat itu. Kemudian sang profesor merilis laporan yang berjudul Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Karena penelitian itu, maka spekulasi siapa Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah pun memiliki teori lain, yaitu dia Meneptah yang saat itu mati di gulung ombak saat mengejar Nabi Musa bersama dengan pengikutnya. Meskipun ada beberapa yang masih beranggapan bahwa Ramses kedua lah yang sebenarnya mati tenggelam dan menentang Nabi Musa dengan pengikutnya. Astaghfirullahaladzim. Itulah kisah dari Raja Fir'aun, raja yang kejam. Siapa yang sebenarnya tenggelam, Ramses kedua atau Meneptah, hanya Allah yang tahu. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya, serta selalu menjadi orang yang baik yang selalu berada di jalan Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayat hadis disebutkan bahwa ada suatu perbuatan yang lebih buruk dari perbuatan iblis dan Fir'aun. Perbuatan tersebut adalah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis dikatakan bahwa seorang muslim itu tidak boleh tidak saling menegur atau memutus hubungan selama lebih dari 3 hari. Di antara kemuliaan-kemuliaan orang yang memberikan maaf orang lain, yang pertama adalah ia akan mendapat ketenangan batin. Yang kedua, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menunjukkan kualitas dirinya. Kelima, mengangkat derajat. Keenam, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, mengambil sebuah pembelajaran
Kedelapan, mengajarkan rasa simpati dan empati. 9, pikiran menjadi sehat dan tubuh juga sehat. 10, pengingat untuk diri sendiri. Ke-11, mendapatkan kemuliaan diri. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang soleh agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Amin. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.